Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Siti Novira bersama partner saya, Jauhara Karimah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kewirausahaan kami terkait produk usaha kami yang bernama Kiss-In. Selanjutnya, dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas terkait latar belakang produk, solusi, penggunaan anggaran, proyeksi keuangan, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, latar belakang dari produk KISIN ini yaitu yang pertama, mahasiswa dan pelajar sering membutuhkan camilan praktis, terjangkau, dan cepat dikonsumsi saat belajar atau beraktivitas. Kemudian, banyaknya dessert kekinian yang memiliki harga tinggi, hal tersebut sangat kurang ramah bagi kantong pelajar. Dan yang selanjutnya, konsumen kadang mulai jenuh dengan dessert yang monoton dan kurang inovatif. Dan tingginya kebutuhan akan camilan yang bisa menjadi mood booster di tengah padatnya aktivitas mahasiswa. Dan yang terakhir, banyak konsumen yang terkadang khawatir akan kebersihan dan kualitas produk. Sehingga produk yang akan kami buat ini akan mengatasi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, solusi yang akan kami buat atas permasalahan yang telah kami sebutkan pada latar belakang tadi. Nah, yang pertama, kami akan memberikan dan atau membuat produk dessert yang praktis dan berkualitas. Yaitu, kami membuat produk yang bernama Biskuit Kiss-In, di mana menawarkan dessert creamy berbahan keju dan biskuit dengan dua varian rasa, yaitu coklat dan stroberi. Dan yang pastinya dibuat dari bahan berkualitas dan higienis. Kemudian, harganya juga terjangkau dan ramah bagi kantong pelajar. Kemudian, pastinya ada inovasi rasa, tidak hanya satu rasa, dan kemasannya dibuat dengan praktis, yaitu dengan pinball yang mudah dibawa kemana-mana. Baik, selanjutnya, terkait penggunaan anggaran untuk produk usaha kami ini, yang pertama terkait anggaran bahan habis pakai, yaitu jenis-jenis bahannya ada biskuit, SKM, keju whipping cream, slice strawberry, bubuk coklatos, topping good time, kemudian cup 125 ml dan 200 ml. Di mana masing-masing jumlah dan harga satuannya dapat dilihat pada tabel, sehingga subtotal yang subtotal dari anggaran bahan habis pakai tersebut adalah Rp250.000. Baik, selanjutnya terkait anggaran peralatan penunjang. Itu ada mixer, mangkok, plastik segitiga, dan gelas takar. Di mana subtotal harga dari anggaran peralatan penunjang sebesar Rp121.000. Kemudian untuk anggaran lain-lainnya, seperti listrik, transportasi, dan hal lain-lain, itu subtotal harga anggaran lain-lain sebesar Rp37.000. Selanjutnya, selanjutnya ada analisis keuangan dan kelayakan usaha. Yang pertama terkait biaya tetap. Biaya tetap pada usaha dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, diketahui di sini bahwa biaya produksi totalnya adalah sebesar 260.000. Kemudian, jumlah produksi per bulannya ada 58 cup, di mana cup kecilnya sebanyak 39 dan cup besarnya sebanyak 19. Harga jual per kemasannya yang dinotasikan dengan P, cup kecil sebesar Rp6.000 dan cup besar sebesar Rp12.000. Kemudian hitung pendapatan per bulan yang dinotasikan dengan TFC, yaitu dengan mengalihkan jumlah produksi dan harga per kemasan. Didapatkan untuk TFC cup kecil sebesar Rp234.000 dan TFC cup besar sebesar Rp228.000, sehingga total TFC-nya adalah Rp462.000. Kemudian akan dihitung biaya variabel per unit, di mana untuk biskuit itu sendiri per unitnya sebesar Rp9.000 dan kemasannya sebesar Rp1.000, sehingga total biaya variabel per unitnya adalah sebesar Rp10.000. Selanjutnya, selanjutnya akan dihitung break even point atau BEP, di mana BEP ini adalah titik impas yang menunjukkan kapan total keuntungan sebuah usaha setara dengan modal yang telah dikeluarkan. Dengan menggunakan rumus yang tertera, maka BEP unitnya itu dihitung dengan menggunakan rumus TFC per P kurang P, di mana TFC merupakan pendapatannya itu yang sebelumnya telah dicari sebesar 462.000 dan P
Harga per kemasannya 12.000 dikurang dengan fee harga variabel per unitnya sebesar 10.000 sehingga didapatkan 231. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan balik modal jika jumlah produksinya sudah sebanyak 231 unit. Dan kemudian terkait BEP rupiahnya, yaitu dengan mengkalikan X dikali P, yaitu jumlah unit dikali dengan harga per kemasannya. Itu 58 dikali dengan 12.000, sehingga dapatkan BEP rupiahnya sebesar 696.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan rasio biaya dengan pendapatan atau benefit cost ratio. Nah, di sini pertama kita akan menghitung total profit penjualan per bulan, di mana untuk mendapatkannya itu dengan mengalikan profit harian dengan jumlah hari sebulan. Di sini profit hariannya sebesar Rp5.733 dan dikalikan dengan 30 hari sehingga didapat bahwasanya total profitnya sebesar Rp171.990 dan total pengeluaran per bulan diperoleh dari hasil kali biaya produksi atau V dengan jumlah produksi atau X, di mana untuk biaya produksi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya sebesar Rp10.000 dikali dengan banyaknya produksi sebesar 58 unit yang diperoleh. Total pengeluaran per bulan yang dikeluarkannya ini sebesar Rp580.000. Sehingga dari perhitungan yang telah diperoleh itu didapatkannya benefit cost ratio, yaitu dari perhitungan total profit dibagi total pengeluaran, yang artinya Rp171.990 dibagi Rp580.000 sebesar 0,296 rupiah. Nah, karena benefit cost rasionya ini kurang dari 1, maka usaha ini tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk proyeksi rencana penjualannya dapat dilihat dari tabel untuk pengembangan produk sebesar 740.000, untuk produksi 740.000 juga, dan terkait legalitas perizinan dan juga standarisasi sebesar 277.500, dan belanja ATK atau alat tulis dan penunjang sebesar 92.500, sehingga jumlah total dari proyeksi rencana penjualan kami sebesar Rp1.850.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode produksi. Sebelum melihat video cara pembuatan G Suite kami, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bahan dan alat-alat yang diperlukan. Untuk bahannya itu sendiri terdiri dari biskuit, susu full cream, topping, keju pro cheese, whipping cream, dan juga susu kental manis. Dan untuk alatnya itu sendiri ada mixer, cup, timbangan kue, sendok dan spatula, dan juga saringan. Dan untuk cara pembuatannya bisa dilihat dari video ini. Nah, demikian cara pembuatan dari Cisquit. Nah, untuk strategi dari pemasarannya, kami melakukan penjualannya ini di 4 titik secara offline atau pemasaran langsung, di mana tempat-tempat yang kami jual ini seperti Kansis USK yang tertera di foto, Car Free Day yang ada di Simpang 5, di Posta USK yang berada di Gelanggang, dan juga di depan asrama Universitas Yahkuala. Dan untuk lokasi dan waktunya juga bisa lihat dari di tabel. Tanggalnya pada 18 Oktober itu di Kansis, 19 Oktober di Car Free Day, tanggal 26 Oktober di 2 lokasi dan dengan waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari di Gelanggang dan di sore harinya itu di depan asrama USK. Nah, untuk yang tadi itu terkait pemasaran langsung atau offline-nya. Yang di sini ada pemasaran online di mana dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp agar produk dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan konsumen juga bisa lebih mudah berinteraksi dengan kami. Nah, di sini juga dilihat merupakan postingan dari Instagram kami dan kegiatan kami mengupload dari status WhatsApp dan juga ada orderan dari online. Nah, berikut ini merupakan beberapa bukti dari transaksi kami. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.